Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Neni dari perbatasan Malaysia itu. Halo Neni. Nah, kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 1980-an dan dialami sama keluarga ibunya Neni yang bernama Bu Sati dan juga tetangga di kampungnya Bu Sati. Ini kita dapat KW jadul lagi, Wak. Nah, waktu itu Bu Sati ini tinggal bersama bapak ibunya atau kakek neneknya Wawa yang biasanya dipanggil Atok dan Inek. Mereka tinggal di sebuah rumah adat yang disebut rumah panjang, Wak. Jadi semacam rumah panggung dari kayu, ukurannya besar terus memanjang. Di dalamnya ada banyak bilik tuh, ada banyak kamar yang dihuni sama beberapa keluarga di kampung itu. Jadi rumah ini tuh macam kos-kosan satu atap gitu loh, Wak, kalau sekarang. Kebayang ya? Nah, di bagian tengah rumah panjang itu ada lagi ruangan memanjang, Wak, yang disebut ruai. Nah, biasanya di sana dipakai untuk ngumpul-ngumpul atau ya acara adat kayak gitulah. Selain warga biasa, di rumah panjang itu juga tinggal pengurus adat dan dua Aki Manang. Aki Manang ini pawang yang memang bisa nanganin hal-hal gaib gitu, Wak, katanya si Wawa. Aki Manang ini satunya atoknya Wawa atau bapak dari Bu Sati tadi. Terus satunya lagi kita panggil aja namanya Aki Lingga ya. Jadi ada atok, ada Aki Lingga. Jadi ceritanya Aki Lingga ini punya anak perempuan, Wak, namanya Umang. Umang ini sudah berkeluarga dan lagi hamil tua waktu itu. Dia tinggal di salah satu bilik juga bersama suaminya yang bernama Igat dan anaknya yang masih berumuran setahunan. Itu tinggal semua di rumah panjang ini ya. Nah, anaknya ini namanya Ana. Nah, suatu hari Umang dan Igat mau pergi belanja kebutuhan pokok ke pasar, Wak, yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Nah, untuk sampai ke pasar itu, masyarakat di sana di kampung itu, di kampungnya Bu Sati ini biasanya nebeng mobil bak terbuka itu yang memang dipakai untuk ngangkut hasil-hasil kayu karena kebetulan dekat kampungnya Bu Sati itu ada lokasi penebangan hutan, Wak. Dan biar bisa nebeng si mobil bak ini, mereka harus berangkat ke pasarnya ya, jadi harus pagi buta karena mobil tuh lewat di jam-jam itu. Jadi mereka berdua ini, Igat sama Umang ini pun siap-siap lah dari sebelum subuh. Nah, sebelum berangkat, Umang ini menyempatkan untuk masak kue pulut manis. Jadi macam makanan tradisional di sana lah. Terus dihidangkanlah kue itu di meja makan. Niatnya mau untuk sarapan sambil minum kopi, Wak. Tapi belum sempat Umang sama Igat ini makan kue dan minum kopi itu, si mobil bak terbukanya itu udah keburu datang. Jadi Umang sama si Igat ini buru-buru lah keluar rumah, nyamperin itu mobil. Takut nanti ketinggalan ya kan. Nah, karena buru-buru kali, mereka sampai lupa, Wak, kalau di kampung mereka itu ada dua pantangan besar yang itu tuh macam kayak nggak boleh dilanggar gitu loh. Yaitu yang pertama pantangan kempunan pulut, terus yang kedua kempunan kopi. Tidak mencicipi kue pulut dan kopi yang sudah terlanjur dihidangkan sebelum berangkat atau berangkat kerja atau juga beraktivitas lainnya, itu nggak boleh, kayak pantangan gitu loh. Nah, di pagi itu di subuh itulah Umang sama Igat itu udah ngelanggar dua pantangan itu.